Sempurna seperti Allah. Itulah tema dari Sapa Gembala GKI Gunung Sahari kali ini. Dasarnya diambil dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus pernah katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Saudara-saudaraku, mungkin tak sedikit orang Kristen termasuk saya pernah mempertanyakan, paling tidak dalam hati, kok Yesus tega-teganya sih minta dan suruh kita jadi orang sempurna seperti Allah? Apa Yesus lupa? Kita ini manusia yang diciptakan Allah hanya sebagai makhluk yang gak sempurna. Jadi paling banter, kita hanya bisa memper atau mirip saja dengan Allah. Tapi gak pernah bakalan bisa lah sempurna seperti Allah, Sang Pencipta. Dengan permintaan atau suruhannya itu, apa Yesus pingin kita jadi orang frustrasi sampai putus asa? Kalau benar, Yesus ingat nggak lupa kita ini makhluk yang nggak sempurna. Juga ia sama sekali nggak pingin kita jadi orang frustrasi sampai putus asa. Lalu apa dong yang Yesus inginkan dari kita para pengikutnya? Ketika ia dengan serius katakan, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Tampaknya inilah keinginan Yesus. Pertama, Yesus ingin kita kasih Allah dan sesama dengan setulus hati. Saya ulangi ya. Yesus ingin kita kasih Allah dan sesama dengan setulus hati. Saudara-saudaraku, yang orang tak pernah boleh lupakan adalah kata sempurna itu diucapkan Yesus dalam kaitan dengan pengajarannya tentang kasih kepada banyak orang di satu bukit. Kepada orang banyak, Yesus ajarkan, kasih itu selalu mau balas kejahatan dengan kebaikan, termasuk kebaikan mendoakan orang jahat. Mau berbuat baik lebih banyak daripada yang diminta. Nggak suka menolak permintaan untuk berbuat baik. Rela berbuat baik tanpa pilih kasih dan tanpa harapkan pamrih. Setelah pengajarannya tentang kasih itu, barulah kemudian Yesus akhiri ajarannya dengan satu kesimpulan. Karena itu katanya, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi menurut Yesus, tiada seorang pun yang tampak begitu sempurna seperti Allah, kecuali saat ia mengasihi Allah dan sesamanya dengan setulus hati, tanpa pilih kasih, tanpa pamrih. Seperti kata Yohanes, memang gak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 12. Allah yang adalah kasih sungguh tampak begitu sempurna di dalam diri kita saat kita mau balas kejahatan dengan kebaikan. Kita lebih suka kelebihan daripada kekurangan berbuat baik. Kita nggak suka tolak untuk berbuat baik. Kita mau berbuat baik dan ramah kepada semua orang, tanpa lihat muka, tanpa harapkan balasan. Kita hidup berbeda, tak persis sama dengan kebanyakan orang, khususnya dalam hal berbuat baik dan lain sebagainya. Ya, saat kita berbuat demikian, dunia bisa saksikan Allah yang sempurna. Sungguh kelihatan kesempurnaan kasih dan kebaikannya di dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus ingin kita selalu senangkan hati Allah. Saya ulang ya. Yesus ingin kita selalu senangkan hati Allah. Ya, kita sempurna bukan ketika kita ucapkan kata-kata yang ramah manis. Bukan juga ketika kita berbuat kebaikan kepada sesama. Bukan ketika kita tekun melayani dan mengabarkan Injil. Bukan juga ketika kita jadi aktivis peretua atau pendeta. Bukan juga
ketika kita jadi orang yang dikenal dan terkenal di dunia dan lain sebagainya. Oh, bukan itu semua. Sebab buat apa semuanya itu? Bila kita melakukan semuanya itu untuk senangkan hati kita, bukan untuk senangkan hati Allah Bapa di surga. Bukankah Allah Bapa di surga itu Allah yang bisa lihat hati manusia lebih daripada melihat semua ucapan dan perbuatan baik, buruk, benar, salah manusia? Sebab bila hati kita selalu mau senangkan hati Allah Bapa di surga, biarpun kita yang gak sempurna ini tak selalu berhasil, malah masih sering kali gagal. Oh, kita tetap bisa tampak sempurna di hadapan Allah Bapa di surga. Makanya penulis Amsal ingatkan, jagalah hatimu, termasuk ketulusannya, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, utamanya kehidupan kekal. Amsal pasal 4 ayat 23. Ya, hanya mereka yang selalu mau jaga sedemikian rupa hatinya, sehingga di dalamnya selalu ada ketulusan untuk senangkan hati Allah, lebih daripada senangkan hati manusia. Siapapun, mereka akan dipandang sempurna dan akan diganjar dengan kehidupan kekal olehnya. Kalau demikian, maukah kita jadi orang sempurna di hadapan Allah, lebih daripada jadi orang sempurna di hadapan manusia dan dunia ini? Oh, janganlah pernah berhenti berupaya sedemikian rupa untuk selalu mengasihi Allah dan sesama manusia, terutama yang jahat atau yang tidak berdaya, dengan setulus hati. Untuk selalu mau senangkan hati Allah lebih daripada senangkan hati manusia dan dunia dalam segala perkara, maka kita pasti bisa penuhi permintaan dan suruhan Yesus kepada kita yang katakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.